Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali dengan Intermediate Accounting FRS Chapter 12 membahas tentang intangible asset. Yang kita pelajari dalam subbab ini adalah terkait dengan karakteristik, kemudian penilaian, dan amortisasi. Kemudian akan menjelaskan jenis-jenis aset berwujud, aset tidak berwujud. Kemudian terkait juga dengan pencatatan akuntansi untuk goodwill. Kemudian juga kita akan berbicara tentang prosedur penurunan nilai terkait dengan intangible asset ini dan bagaimana presentasinya di dalam laporan keuangannya. Demikian juga kita akan belajar tentang bagaimana perlakuan akuntansi untuk biaya penelitian dan pengembangan. Oke, kita mulai yang pertama. Terkait dengan karakteristiknya. Jadi karakteristik dari intangible asset yang pertama itu adalah dapat diidentifikasikan, kemudian dia tidak memiliki eksistensi fisik, like physical. Kemudian bukan merupakan aset moneter dan yang bisa diklasifikasikan sebagai aset intangible asset atau intangible asset, jadi diklasifikasikan dia adalah termasuk kategori aset tidak lancar. Jadi termasuk kategori non-current asset di dalam klasifikasinya. Terdiri dari apa saja intangible ini? Jadi yang pertama terkait dengan pemasaran, kemudian yang kedua terkait dengan pelanggan, yang ketiga terkait dengan artistik, kemudian yang keempat terkait dengan kontrak, kemudian terkait dengan teknologi, dan yang terakhir terkait dengan goodwill. Kita akan membahas masing-masing dari tipe intangible ini satu persatu. Jadi yang pertama, untuk penilaian dulu. Jadi penilaian untuk intangible, jika terjadi pembelian dari intangible, maka akan dicatat sesuai dengan biayanya. Dan di sini termasuk semua biaya akuisisi ditambah dengan pengeluaran untuk membuat aset dari intangible tadi hingga siap untuk digunakan sesuai dengan tujuannya. Kemudian kita akan berbicara tentang tipe-tipe biayanya. Di sini meliputi ada purchase price, jadi harga pembeliannya, kemudian ada legal fees, biaya hukum, dan biaya tak terduga lainnya. Kemudian masih terkait dengan penilaian. Jadi untuk intangible ini yang dibuat secara internal, jadi ada intangible yang dibuat secara internal, ini termasuk seperti paten, kemudian ada software, komputer, copyright, atau hak cipta, kemudian merek dagang. Kemudian di sini perusahaan mengeluarkan semua biaya dari tahap penelitian dan beberapa biaya dari tahap pengembangan. Kemudian untuk biaya pengembangan di sini akan dikapitalisasi setelah kriteria kelayakan ekonomi tersebut terpenuhi. Dan di sini FRS mengidentifikasi beberapa kriteria khusus yang harus memenuhi sebelum biaya pengembangan tadi dikapitalisasi. Kemudian ini adalah contoh untuk aktiva tidak berwujud yang dibuat secara internal. Jadi kategorinya untuk proyek, jadi proyek awal di sini ada research phase atau fase penelitian, di mana fase ini akan mengeluarkan expense yang akan diakui selama fase ini, dan ketika sudah memasuki fase develop atau tahap pengembangan, aktiva ini akan
artinya dia siap untuk dijual ya, siap untuk dijual atau digunakan, artinya dia fase ini bisa dikapitalisasikan. Jadi pada tahap development phase, tahap pengembangan. Kemudian terkait dengan amortisasinya. Terkait dengan amortisasi ini, yang pertama terkait dengan, jadi ada dua, terbagi menjadi dua. Intangible untuk yang umurnya terbatas atau limited life, kemudian ada yang dengan umur yang tidak terbatas. Kita bahas yang pertama dulu, intangible dengan limited life. Jadi di sini amortisasi dengan biaya sistematis ke depan selama masa manfaat. Kemudian beban amortisasi itu harus mencerminkan pola di mana perusahaan itu mengkonsumsi atau menggunakan aset tersebut. Kemudian akun aset kredit atau akumulasi dari amortisasi tersebut. Kemudian amortisasi harus dikurangi dengan nilai sisa. Jadi biaya amortisasi itu harus dikurangi nilai sisa. Kemudian yang terakhir, perusahaan juga harus mengevaluasi jika ada penurunan nilai meskipun aktiva tersebut limited life. Kemudian yang kedua, yaitu dengan umur yang tidak terbatas, intangible dengan umur tidak terbatas atau indefinite life. Di sini tidak ada batasan waktu yang dapat diperkirakan saat aset tersebut diharapkan untuk menyediakan cash flow. Kemudian di sini tidak ada perlakuan amortisasi. Kemudian juga ada pengujian penurunan nilai terkait dengan aktiva ini, meskipun umurnya tidak terbatas, setidaknya setahun sekali untuk aktiva ini. Kemudian di sini ada tipe-tipe dari intangible. Jadi seperti yang saya katakan tadi, jikalau intangible tadi sifatnya terbatas, maka ketika terjadi pembelian, maka dia akan dikapitalisasi. Jadi cara perolehannya ketika dengan cara dibeli, maka dia dikapitalisasi. Kalau dibuat sendiri, intangible-nya akan diakui atau cara perolehannya ada pengakuan beban. Nah, kemudian untuk amortisasinya, untuk limited life itu adalah selama umur aktiva. Dan di sini ketika ada uji penurunan nilai, maka dia akan membandingkan antara jumlah yang terpulihkan dengan nilai tercatat. Itu sama seperti indefinite life yang tidak terbatas. Cuman bedanya tidak ada amortisasi untuk aktiva yang indefinite life. Dan di sini khususnya untuk expense itu tidak ada biaya langsung. Jadi seperti biaya legal, kemudian biaya pengembangan setelah memenuhi kriteria pengakuan. Jadi biaya-biaya tadi itu diakui pada saat terjadi pada fase penelitian. Kemudian terkait dengan macam-macam dari kategori intangible, seperti yang saya katakan tadi ada 6. Kita akan bahas satu persatu. Yang pertama itu adalah terkait dengan marketing related, jadi terkait dengan pemasaran. Jadi contohnya di sini adalah merek dagang atau trade names, nama dagang, kemudian dan lain sebagainya di sini. Kemudian ada nama domain internet atau Google atau ya semacamnya. Kemudian berdasarkan hukum di sini, hak untuk menggunakan merek dagang atau nama dagang yang berada secara eksklusif dari pengguna aslinya selama pengguna aslinya terus memanfaatkan penggunaannya. Jadi ada dasar hukumnya. Kemudian di sini capitalize purchase price, jadi memanfaatkan harga pembelian. Dan di sini tidak ada amortisasi untuk yang jenis yang ini.
Kemudian yang kedua, customer related intangible asset. Di sini contohnya adalah ada customer list, kemudian ada order or production backlog, kemudian ada both kontraktual, itu ada hubungan pelanggan ya, both kontraktual and non kontraktual, hubungan pelanggan baik secara kontrak maupun tidak kontrak. Kemudian di sini terkait ada pemanfaatan biaya akuisisi. Kemudian kalau aktiva jenis ini dia diamortisasi kemana, ke beban selama masa manfaatnya. Kemudian contohnya di sini ini terkait dengan customer list. Jadi Green Market di sini memperoleh customer list dari sebuah surat kabar seharga 6 juta pada tanggal 1 Januari 2019. Di sini Greenmart mengharapkan mendapatkan keuntungan selama yang merata selama 3 tahun. Nah, bagaimana untuk pencatatannya? Pencatatannya maka di sini untuk intangible-nya dia diakui sebagai customer list pada cash sebesar 6 juta karena di sini ada transaksi pembelian purchase. Kemudian 31 Desember ada pengakuan biaya amortisasi, yaitu biaya amortisasi pada customer list sebesar 2 juta. Kemudian yang ketiga terkait dengan artistik. Jadi artistik di sini contohnya adalah misalnya karya sastra, kemudian drama, karya musik, foto dan lain sebagainya, video, audio. Kemudian ada copyright. Copyright itu di sini diberikan seumur hidup ditambah seumur hidup penciptanya ditambah dengan 70 tahun. Kemudian memanfaatkan untuk kapitalisasinya di sini memanfaatkan biaya perolehan dan pertahanan untuk mempertahankan. Kemudian yang terakhir ini diamortisasi untuk jenis aktiva ini. Jadi diamortisasi ke beban selama umur manfaat. Kemudian yang berikutnya, yang keempat, yaitu terkait dengan kontrak related. Terkait dengan hubungan kontrak. Di sini, aktiva ini adalah contohnya franchise, waralaba ya, kemudian lisensi, kemudian izin konstruksi, kemudian ada kontrak layanan dan sebagainya. Di sini untuk franchise atau lisensi itu dengan umur terbatas harus diamortisasi sebagai biaya operasional selama umurnya, umur waralabanya. Kemudian sedangkan untuk waralaba yang tidak terbatas, indefinite life, itu harus dicatat sebesar harga perolehan dan tidak ada amortisasi. Kemudian yang kelima terkait dengan teknologi. Contohnya apa kalau terkait dengan teknologi? Di sini untuk teknologi, misalnya teknologi yang dipatenkan atau rahasia dagang yang dipatenkan, itu bisa. Kemudian paten itu sendiri, jadi paten itu memberikan penggunaan eksklusif kepada pemiliknya dalam jangka waktu 20 tahun. Dan di sini kapitalisasinya dia memanfaatkan biaya pembelian patennya. Jadi ada biaya pembelian paten. Kemudian yang berikutnya di sini untuk pembebanan biaya penelitian dan pengembangan itu terjadi sebelum mencapai kelangsungan ekonomi. Jadi akan ada dibebankan tersendiri. Kemudian amortisasi selama umur hukum. Jadi ada amortisasi selama umur hukum atau umur manfaat, mana yang lebih pendek. Jadi kalau lebih duluan umur hukum berakhir berarti dia perlu diamortisasi. Kemudian ini adalah contohnya untuk legal cost ya. Jadi di sini High Court mengeluarkan sebesar $180.000
biaya hukum ya pada 1 Januari 2019 untuk berhasil mempertahankan patennya, dan umur patennya adalah 10 tahun. Kemudian diamortisasi dengan menggunakan metode garis lurus. Nah, bagaimana pencatatan Harcourt untuk biaya hukum dan amortisasi di akhir tahun 2019? Nah, 1 Januari ada pembelian paten, yaitu sebesar akibat, jadi ada biaya yang timbul akibat untuk mempertahankan paten, maka di sini pengeluarannya dicatat sebagai paten pada kas besar 180. Kemudian untuk amortisasinya, beban amortisasi paten dihitung dengan menggunakan garis lurus, berarti dari jumlah biaya yang diakui yaitu 180 dibagi dengan 10 tahun, yaitu 18.000. Maka jurnalnya adalah biaya amortisasi pada paten sebesar 18.000. Kemudian untuk yang terakhir, yang keenam jenisnya, yaitu goodwill. Jadi goodwill ini secara konseptual itu merupakan manfaat ekonomi yang masa depan yang timbul dari dari aset lain yang diperoleh dalam kondisi bisnis yang tidak teridentifikasi baik secara individual dan diakui juga secara terpisah. Dan ini hanya dicatat saat keseluruhan bisnisnya terbeli. Artinya di sini goodwill adalah merupakan kelebihan biaya atau nilai wajar aset bersih yang dapat diidentifikasi atau aset dikurangi dengan kewajiban yang diperoleh. Ini yang dinamakan aset. Dan di sini ada catatan, goodwill yang dibuat secara internal itu tidak boleh dikapitalisasi. Jadi goodwill ini tidak bisa dikapitalisasi untuk goodwill yang dibuat secara internal. Nah, contohnya di sini ada Feng memutuskan untuk jadi divisi mereka membutuhkan suku cadang untuk melengkapi distribusi traktor yang ada. Nah, di sini Feng, pemimpinnya, tertarik untuk membeli traktor tersebut. Nah, bagi ilustrasinya laporan posisi keuangan dari Traktoring itu adalah ini, di mana total asetnya itu adalah total aset dan equity dan liability-nya adalah sebesar $255. Dan di sini Feng menyelidiki, menginvestigasi untuk menentukan nilai wajarnya. Setelah diinvestigasi, ternyata nilai wajar dari Traktoring atau net asetnya adalah sebesar $350.000. Nah, di sini Feng memutuskan untuk menerima, jadi perusahaan traktor tadi, Traktor Company, itu memutuskan untuk menerima tawaran dari Feng, yaitu sebesar $400.000. Nah, berapa goodwill-nya? Jika ada, tentu ada karena ada selisih. Nah, goodwill-nya adalah sebesar 50.000 dari selisihnya fair value atau nilai wajar yang sudah diidentifikasi berdasarkan jumlah aset yang ada. Jurnalnya untuk Feng gimana? Jadi Feng di sini mengakui, transaksinya seperti ini. Property, plant and equipment, kemudian paten, inventory, goodwill di posisi debit sebesar 50, liability, kemudian cash. Itu adalah jurnal untuk Feng. Kemudian terkait dengan penghapusan goodwill atau write off. Di sini untuk goodwill yang seperti ini itu dianggap memiliki umur yang tidak terbatas untuk goodwill yang seperti ini. Kemudian karena tidak boleh diamortisasi. Kemudian hanya sesuai dengan nilai tercatat saat goodwill mengalami penurunan nilai.
Dan di sini untuk bargain purchase atau pembelian dengan tawar-menawar, harga beli itu kurang dari nilai wajar aset bersih yang telah diperoleh. Kemudian jadi ada perbandingan antara harga beli dengan nilai wajar. Dan jumlah yang dicatat itu akan dicatat sebagai keuntungan jika mengalami keuntungan, jika harga belinya lebih tinggi dibandingkan nilai wajar. Kemudian yang berikutnya terkait tentang impairment of intangible atau penurunan nilai aset tidak berwujud. Untuk penurunan nilai di sini terjadi ketika perusahaan itu tidak dapat memulihkan nilai tercatat aset baik melalui penggunaan atau penjualannya. Nah, di sini ada prosedur khusus untuk mencatat penurunan nilai itu tergantung pada jenis aset tidak berwujudnya. Apakah dia termasuk limited life atau yang termasuk indefinite life. Jadi indefinite life termasuk goodwill. Nah, seperti yang sudah kita pelajari sebelumnya, sama seperti aset tetap, untuk terkait dengan penurunan nilai, yang pertama kita bahas untuk yang limited life dulu, limited life dengan umur terbatas. Di sini aturan yang berlaku untuk penurunan nilai properti, plant, kemudian dan equipment itu juga berlaku untuk benda untuk yang tidak berwujud. Jadi untuk aset tidak berwujud yang sifatnya limited life. Dan di sini rugi penurunan nilai itu adalah nilai tercatat aset setelah dikurangi dengan jumlah yang terpulihkan dari aset yang mengalami kerugian. Jadi ada perbandingan sama seperti yang sebelumnya. Di sini ada jumlah tercatatnya dibandingkan dengan jumlah yang terpulihkan. Mana yang lebih tinggi? Apakah berdasarkan nilai wajar setelah dikurangi biaya penjualan atau nilai pakainya? Kita lihat contohnya. Jadi di sini nilai wajar itu adalah nilai wajar dikurangi biaya untuk menjual, itu berarti berapa aset yang dapat dijual setelah dikurangi biaya pelepasan. Sedangkan nilai pakai itu adalah terkait dengan nilai sekarang arus kas yang diharapkan dari penggunaan masa depan dan akhirnya penjualan aset pada akhir masa sampai akhir masa manfaatnya. Kemudian contohnya di sini. Jadi di sini Lerch memiliki paten tentang cara mengekstraksi minyak dari batuan serpih ya. Dan di sini dengan nilai tercatatnya adalah sebesar 5 juta pada akhir tahun 2018. Sayangnya beberapa penemuan non-cell oil atau non-minyak terkait dengan serpihannya ini baru ini berdampak buruk pada permintaan akan teknologi minyak serpihan ini. Dan untuk mengindikasi bahwa paten tersebut mengalami kerusakan. Jadi based on values. Kemudian Lerch menentukan jumlah yang dapat diperoleh kembali untuk paten berdasarkan nilai pakai atau value in use karena tidak ada pasar aktif untuk paten. Kemudian Lerch memperkirakan bahwa nilai paten sebesar 2 juta berdasarkan arus kas bersih masa depan yang didiskon berdasarkan suku bunga pasar. Nah, jurnalnya bagaimana? Kita tahu, tadi diketahui bahwa jumlah tercatatnya adalah sebesar 5 juta. Kita bandingkan dengan apa? Apakah ada nilai wajarnya? Apakah ada nilai pakai? Ternyata yang diketahui adalah nilai pakainya. Nilai pakainya adalah sebesar 2 juta. Nah, ini tidak diketahui. Nah, karena di sini perbandingannya nilai pakainya itu lebih kecil dibandingkan dengan jumlah tercatat, maka perlu terjadinya impairment. Jadi ada rugi penurunan nilai yang harus diakui. Jurnalnya seperti apa? Loss of impairment atau rugi penurunan nilai pada paten sebesar 3 juta.
Kemudian terkait dengan pembalikan kerugian penurunan nilai ini. Jadi contohnya di sini, nilai tercatat dari paten setelah penurunan nilai adalah sebesar 2 juta. Large, kemudian jadi amortisasinya adalah sebesar 400.000 dari 2 juta dengan nilai umur manfaatnya 5 tahun dibagi dengan 5 menjadi 400.000, dan beban amortisasi ini akan dipakai setiap tahun. Jadi nilai tercatatnya penurunan nilai. Jadi tercatat 400.000, dan sehingga jumlah tercatatnya akan sampai pada umur manfaatnya di tahun kelima, yaitu 0. Kemudian pada awal tahun 2020 berdasarkan kondisi pasar yang membaik untuk teknologi minyak tadi, jadi Lens kembali mengukur jumlah paten yang diperoleh. Jadi ternyata ukurannya menjadi 1.750.000. Nah, pada hal ini Lens itu membalikkan sebagian kerugian dari penurunan nilainya dengan jurnalnya seperti apa? Yang awalnya itu diakui sejumlah 1.600.000 ya, menjadi 1.750.000, maka di sini ada pemulihan penurunan nilai sebesar 150 pada paten. Kemudian terkait dengan penurunan nilai untuk intangible yang sifatnya indefinite, jadi tidak terbatas, selain goodwill. Jadi di sini harus diuji penurunan nilainya setidaknya setiap tahun. Kemudian tes penurunan nilainya juga sama seperti dengan intangible asetnya dengan umur terbatas, yaitu membandingkan seperti tadi. Nah, ini contohnya. Arkon di sini membeli siaran, jadi lisensi siaran sebesar 2 juta. Dan lisensi ini diperbarui setiap 10 tahun. Arkon di sini telah memperbarui lisensi sampai 2 kali dengan GCC dengan biaya minimal karena mengharapkan arus kas yang bertahan tanpa batas. Arkon melaporkan lisensi sebagai aktiva terwujud tidak berwujud yang tidak terbatas atau intangible yang tidak terbatas. Dan di sini GCC memutuskan untuk melelang lisensi ini kepada penawar tertinggi lainnya dengan tujuan untuk diperbarui. Nah, lelang lisensi ini baru-baru ini Arkon memperkirakan nilai wajarnya setelah dikurangi biaya penjual adalah sebesar 1.500.000. Jadi di sini untuk pencatatan ini ada kerugian penurunan nilai sebesar 500.000. Nah, kemudian terkait dengan penurunan nilai goodwill. Di sini perusahaan harus menguji goodwill sama setiap tahun. Kemudian ada pengujian pengurangan nilai dengan berdasarkan pada unit penghasil kas yang diberikan goodwill. Jadi unit penghasil kas itu apa saja? Merupakan kelompok aset terkecil yang dapat diidentifikasi yang menghasilkan kas. Kemudian mengestimasi jumlah terpulihkan dari penurunan nilainya, dan biasanya berdasarkan estimasi nilai pakai. Kemudian goodwill ini juga ada pembalikan nilai sama seperti intangible aset tadi yang limited. Contohnya di sini, Colby membeli 3 divisi dan ia membeli 1 divisi yaitu Brit Product selama 4 tahun seharga 2 juta. Sayangnya Brit mengalami kerugian operasional selama 3 kuartal terakhir dan manajemen Colby sedang meninjau divisi atau unit penghasil kasnya untuk melakukan pengujian penurunan nilai tahunan. Nah, pengujian ini mencantumkan arus kas bersih dari divisi Brit termasuk
goodwill-nya yaitu sebesar 900.000. Jadi di sini jumlah net asetnya dari dari jumlah ilustrasi yang disampaikan oleh Colbury, yaitu net asetnya adalah sebesar 2.400.000. Nah, di sini Colbury itu menentukan jumlah yang dapat diperoleh kembali untuk defisit break menjadi 2.800.000. Nah, di mana jumlah nilai tercatatnya adalah 2.400.000, ya kan? Kita masukkan 2.400.000, kemudian untuk nilai wajar setelah dikurangi penjualan itu belum ada, ya kan? Kemudian sebesar 2.800.000 itu adalah nilai pakainya, yaitu ini dari nilai pakainya. Maka karena nilai recoverable amount, jumlah yang terpulihkan lebih besar dibandingkan dengan jumlah tercatatnya, tidak terjadi impairment. Kemudian diasumsikan jika jumlah dari nilai pakainya menjadi 1.900.000, otomatis mengalami impairment dan diakui jurnalnya sebagai loss on impairment pada goodwill. Kemudian bagaimana bentuk presentasinya di dalam financial position, laporan posisi keuangan. Jadi di sini perusahaan itu melaporkan sebagai item yang terpisah dari semua aset tidak berwujud selain goodwill. Nah, pelaporannya itu mirip dengan pelaporan property, plant, dan equipment. Dan di sini akun kontra itu biasanya tidak ditampilkan untuk barang yang tidak berwujud. Sedangkan di income statement, perusahaan itu harus melaporkan apa saja biaya amortisasi, kemudian kerugian penurunan nilai maupun pembalikan. Untuk apa? Untuk aset yang tidak berwujud selain goodwill. Dia akan disajikan terpisah dari laba bersih atau net income. Di sini laporan keuangan itu harus mencakup biaya amortisasi untuk setiap jenis aset. Ini adalah contohnya untuk income statement. Jadi goodwill tersendiri, balance sheet juga sama, goodwill tersendiri, intangible asset. Kemudian yang terakhir kita akan membahas tentang biaya penelitian dan pengembangan atau research and development cost atau R&D. Di sini biaya penelitian itu harus dikeluarkan pada saat terjadinya. Jadi dikeluarkan pada saat terjadinya seperti apa? Jadi yang pertama yang kita pelajari itu berarti biaya penelitian dan pengembangan itu bukan merupakan aset tidak berwujud. Jadi seringkali itu menghasilkan biaya pengembangan dari apa? Dari paten dan hak cipta, seperti produk, proses maupun ide, formula, komposisi, kemudian literasi pekerjaan dan sebagainya. Ini adalah contoh-contohnya untuk biaya penelitian, tingkat persentase untuk biaya penelitian di beberapa negara. Kemudian terkait dengan biaya penelitian di sini itu harus dicatat berdasarkan pada saat atau dikeluarkan itu pada saat terjadinya. Yang kedua, biaya pengembangan itu mungkin tidak dikembangkan pada saat terjadinya karena belum tentu terjadi juga. Kemudian yang terakhir, kapitalisasi itu dimulai ketika proyek itu sudah cukup jauh dalam proses sehingga manfaat ekonomi untuk biaya R&D-nya tadi itu sudah mengalir ke perusahaan. Jadi sudah ke tahap pengembangan, biaya pengembangan, baru boleh ada kapitalisasi. Jadi sudah bisa menghasilkan arus kas. Kemudian yang bisa dari kesimpulan ini yang bisa diidentifikasi untuk yang namanya
research activity atau biaya penelitian itu adalah terkait dengan investigasi yang original dan terencana yang dilakukan untuk prospek yang memperoleh new scientific atau pengetahuan baru atau pemahaman ilmiah yang baru. Nah, contohnya apa di sini? Terkait dengan laboratory research. Jadi penelitian laboratori di sini adalah menemukan pengetahuan baru tujuannya. Jadi mencari aplikasi-aplikasi baru. Kemudian develop activity. Develop activity di sini terkait dengan application of research. Jadi temuan. Jadi application of research finding atau temuan dari penerapan penelitian atau yang lainnya terkait dengan apa saja pengetahuan, kemudian untuk apa merencanakan atau mendesain apa saja produknya, kemudian perangkatnya, proses sistem atau layanannya. Contohnya apa saja terkait dengan development. Di sini terkait dengan conceptual formulation. Jadi di sini ada konseptual formulasi terkait dengan apa saja, ada desain produk, kemudian pembangunan prototipe, atau di sini pengoperasian pabrik yang akan dijadikan percontohan yang terakhir. Ini adalah contoh untuk biaya yang terkait dengan R&D. Di sini contohnya ada biaya bahan, equipment, facility, kemudian personel, kemudian ada purchase intangible, kemudian barang tak berwujud, kemudian kontrak service, kemudian biaya tidak langsung. Kemudian untuk tipe-tipenya seperti apa? Tipe-tipe untuk expenditure atau pengeluaran terkait dengan bagaimana perlakuan akuntansi jika terjadi masalah ini. Contoh ini, misalnya pembangunan fasilitas penelitian jarak jauh untuk proyek saat ini dan masa depan 3 lantai, bangunannya 400.000 kaki persegi. Dan di sini apa untuk perlakuan akuntansinya? Dia akan dikapitalisasi dan didepresiasi sebagai biaya R&D. Kemudian yang kedua terkait dengan akuisisi peralatan R&D yang digunakan untuk proyek saat ini saja, dia akan diakui sebagai biaya, langsung dibebankan sesegera mungkin sebagai biaya R&D. Kemudian yang ketiga terkait dengan akuisisi mesin yang digunakan pada proyek R&D pada saat ini dan masa depan. Itu pasti terkait dengan kapitalisasi dan depresiasi sebagai biaya R&D dan seterusnya. Ini ada contoh-contohnya, Anda pelajari sendiri. Ini ada contohnya sampai poin 14. Kemudian terkait dengan cost similar to R&D atau biaya yang serupa dengan biaya R&D. Di sini ada start up cost for a new operation atau biaya awal untuk operasi baru. Kemudian terkait dengan kerugian operasi awal, kemudian yang terkait dengan biaya periklanannya. Ketiga biaya ini itu dibebankan pada saat terjadinya. Jadi serupa dengan akuntansi untuk biaya R&D tadi. Ini adalah contohnya. Jadi langsung pembebanannya sebesar berapa? Ini contohnya. Demikian untuk materi bab 11, bab 12 terkait dengan intangible asset. Semoga bermanfaat bagi Anda semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.